Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gue M. Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gue doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Kawan-kawan, malam ini gue membawakan cerita dari @ristunawangs yang ada di Instagram. Nanti gue cantumin di sini nih, atau gue taruh di deskripsi. Dan sebelum gue melanjutkan video ini, gue juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Ristu Nawang ini, karena udah mengizinkan gue untuk membagikan kisahnya di channel ini. Cerita yang dialami oleh Kak Ristu ini bersama 5 orang temannya ketika mendaki Gunung Semeru pada tahun 2012. Kelima orang temannya ini kita sebut saja Rani, Randi, Romi, Bagas, dan Andi. Jadi pendakian Gunung Semeru pada tahun 2012 ini yang dialami oleh Kak Ristu ada 4 orang cowok dan 2 orang cewek. Memang Kak Ristu ini termasuk orang yang peka terhadap hal-hal mistis. Lalu bagaimana kelanjutan kisah Kak Ristu bersama 5 orang temannya ini ketika mendaki Gunung Semeru tahun 2012 lalu? Simak cerita dari Kak Ristu ini di Kismis. Kisah mistis. Ristu memulai pendakian Gunung Semeru dari awal base camp Ranupani itu pukul 3 sore bersama 5 orang temannya. Selama pendakian nggak ada sama sekali yang Ristu ini alami, dan lancar-lancar aja pendakiannya. Sampai ketika Ristu dan kawan-kawannya ini pengen masuk ke Ranukumbolo, Ristu melihat ada sosok putih di papan tulisan "Selamat datang di Ranukumbolo". Ristu ini yakin kalau itu bukan sosok manusia, apalagi playseat yang lagi dijemur. Karena mana ada orang yang jemur playseat itu malam-malam. Disinilah kebimbangan terjadi antara dia mau lari atau acuh tak acuh terhadap sosok yang ia lihat. Karena satu-satunya jalur untuk ke Ranukumbolo itu harus melewati sosok itu, maka Ristu dan kawannya yang melihat ini memutuskan untuk lari dan mengabaikan sosok tersebut. Dan syukurnya mereka semua selamat sampai Ranukumbolo. Sesampainya di Ranukumbolo, mereka mendirikan tenda dan perjalanan dilanjut keesokan harinya. Keesokan harinya setelah beres-beres masak-masak, Ristu dan kawan-kawannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ristu mulai memasuki kawasan Oro-Oro Rombo dan memasuki hutan di situ. Selama melewati Oro-Oro Rombo dan mulai memasuki hutan, Ristu ngerasa kayak ada yang ngikutin rombongan mereka dan berseliweran di kanan kiri rombongan mereka. Tapi itu semua Ristu abaikan dan ia memutuskan untuk terus aja berjalan. Akhirnya rombongan mereka sampai di Kalimati sekitar pukul 1 siang. Rencananya nih, Ristu dan kawan-kawan pengen lanjut ke Arcopodo pukul 7 malam. Tapi mungkin karena kecapean, kelelahan, tenaga terkuras, dia baru bangun pukul setengah 8. Dan baru melanjutkan perjalanan sekitar pukul 9 malam. Ketika memasuki jalan setapak kecil dan itu nggak jauh dari Kalimati, Ristu ngelihat ada sesuatu. Kalau dilihat dari mata biasa itu emang nggak ada apa-apa. Tapi berhubung Ristu ini termasuk orang yang peka terhadap hal-hal mistis, dia melihat sosok yang gedenya luar biasa, tingginya luar biasa. Itu seperti gerbang selamat datang. Sampai-sampai pohon-pohon yang ada di Arcopodo itu aja nggak sampai sekakinya makhluk itu.
Medan yang berpasir dan juga berdebu mendominasi perjalanan waktu itu. Ditambah juga dengan tanjakan yang luar biasa serta tikungan-tikungan yang menjadi PR tersendiri ketika summit ke Gunung Semeru. Ketika perjalanan summit, urutan rombongan ini 2 cowok di depan, 2 cewek di tengah, dan 2 cowok di belakang. Ketika perjalanan, Restu yang memang peka terhadap hal-hal mistis lebih sering nunduk ketika pendakian itu. Karena dia malas ngeliat dan ketemu sosok-sosok aneh di pendakian. Sampai dia ngerasa kok temennya si Rani yang ada di depannya langkahnya makin berat. Awalnya Ristu masih positif thinking kalau si Rani ini kecapean dan kelelahan. Tapi lama kelamaan langkahnya Rani ini kok makin melamban. Akhirnya di situ Ristu memutuskan untuk mendongakkan kepalanya dan melihat ke Rani. Dan Ristu kaget. Karena apa? Karena di pundak Rani ini ada sosok kecil yang ngegemblok di pundaknya. Dan sosok kecil itu kalau diukur-ukur nggak sampai 1 meteran. Akhirnya Ristu bilang ke Rani, "Tumben lama banget jalannya, capek ya?" Rani pun ngejawab, "Nggak tahu nih, punggung gua rasanya berat banget. Padahal gua udah nggak bawa carrier." Dalam hati Ristu juga bergumam, "Ya iyalah, gimana nggak berat? Orang di punggung lu itu ada yang nemplokin." Dan Restu juga coba komunikasi kepada makhluk kecil itu. Restu bilang tuh kepada makhluk itu, "Nggak usah ganggu jalan kami. Kalau mau bantu, ya bantu aja. Biar jalan kami terasa cepat." Dan yang bikin Restu merinding, sosok tersebut itu nyengir dan tertawa renyah. Restu dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan dan sampai ke Arcopodo. Pas Restu ngeliat jam, lu tahu nggak baru jam berapa? Baru jam 10 malam. Kalau dipikir pakai logika, mana ada dari Kalimati ke Arcopodo itu hanya ditempuh dengan jarak 1 jam. Dan mereka juga jalannya lamban. Seiring berjalannya waktu, rombongan Restu ini kepisah. Bukannya nggak solid, tapi ini faktor kecapean antara individu dengan individu yang lainnya. Tapi jarak mereka masih kelihatan. Sampai akhirnya Randi, Romi, dan Andi sudah jauh di depan. Sedangkan Rani dan Bagas tertinggal di belakang. Jadi Restu ini ada di tengah-tengah. Nah, kesalahan Restu ini dia nggak ngebawa logistik. Karena logistik air itu ada di depan dan ada di belakang. Sedangkan Restu ini hanya ngebawa beberapa buah permen yang ada di kantongnya. Di sini Restu mulai kelelahan dan memutuskan untuk istirahat. Ketika dia merasa tenaganya udah pulih, dia melanjutkan perjalanan. Dan ketika tenaganya sudah mulai terkuras, dia memutuskan untuk duduk lagi. Begitu aja terus. Ketika Restu sedang istirahat, Restu melihat ada seorang laki-laki di depannya sekitar beberapa meter yang memang pendaki. Penampilannya penampilan pendaki. Jadi Restu gak khawatir akan hal itu. Setiap Restu duduk, pendaki itu juga ikut duduk dan menghadap ke Restu. Dan anehnya, ketika Restu memutuskan untuk berjalan, laki-laki itu pun memutuskan untuk berjalan juga. Dan ketika Restu istirahat, laki-laki itu pun istirahat dan menghadap lagi ke Restu. Langkah demi langkah Restu lalui dan akhirnya Restu sampai juga ke puncak. Di puncak sudah ada ketiga temannya, Romi, Randi, dan Andi. Restu ini nanya kepada ketiga kawannya tadi, "Lu ngelihat laki-laki yang rambutnya gondrong pakai jaket biru nggak?" Dan lu tahu apa jawaban ketiganya? Mereka sama sekali nggak ngelihat pendaki yang dimaksud oleh Restu. Saat itu juga Restu tengok kanan, kiri. Dan memang dia nggak nemuin laki-laki yang selama perjalanan tadi nemenin dia. Walaupun ya nemenin dari jarak jauh lah. Tapi di situ lagi-lagi Restu berpositif thinking. Mungkin pendaki itu sudah turun. Dan kalaupun itu bukan manusia, Restu juga bersyukur. Karena apa? Karena dia sudah ditemani selama proses summit ke puncak Mahameru. Setelah semuanya sampai puncak, mereka foto-foto, selfie-selfie, dan melepas rasa haru. Karena mereka semua sudah berada di puncak tertinggi Jawa. Setelah itu rombongan mereka memutuskan untuk turun. Dan selama perjalanan turun, satu rombongan ini syukurnya tidak menemui hal-hal mistis apapun.
Singkat cerita, mereka semua sampai lagi di Ranukumbolo sekitar pukul 5 sore. Dan mereka memutuskan untuk langsung turun karena mereka ngejar waktu jeep yang maksimal itu jam 9 malam. Nah, baru aja lepas dari Ranukumbolo, Ristu dan kawan-kawannya ini ngelewatin lagi tuh jalur pendakian yang awalnya Ristu ngeliat sosok putih di tulisan "Selamat datang Ranukumbolo". Dan urutan jalan kali ini 3 orang cowok di depan, 2 orang cewek, dan terakhir sebagai sweeper 1 orang cowok. Baru aja beberapa langkah, sang sweeper ini si Romi itu bilang buat gantian posisi ke Ristu. Dan saat itu Ristu ngedumel di dalam hati, ah, masa cewek sih yang jadi sweeper? Gimana sih cowok nyalinya? Ketika tukeran posisi dan melanjutkan perjalanan, Ristu baru paham kenapa si Romi sebagai sweeper ini pengen tukeran posisi sama Ristu. Dari posisi paling belakang sebagai sweeper, kedengeran banget tapak kaki pendaki yang kayak ngikutin rombongan mereka. Dan setiap kali rombongan mereka itu berhenti mendadak, punggung Ristu ini kayak ada yang nabrak dari belakang. Beberapa kali pun Ristu hampir saja jatuh. Untungnya Ristu punya keseimbangan yang kuat dan bisa mengatasi itu semua. Hari ini udah mulai gelap dan mereka ngerasa kok perjalanan kali ini panjang banget. Kayak gak sampai-sampai. Hingga akhirnya mereka semua menyadari kalau mereka melewati pohon tumbang yang sama selama 3 kali. Antara kesel dan frustasi, tapi mereka terus melanjutkan perjalanan sambil membaca doa-doa yang mereka bisa. Dan benar saja, mereka sampai ke gerbang selamat datang pendakian Gunung Semeru itu sekitar pukul 10 lewat. Berarti butuh waktu 6 jam untuk sampai ke base camp dari Ranukumbolo dengan intensitas istirahat yang sangat jarang. Ketika di base camp, Restu mengingat-ingat sosok yang ia temui selama perjalanan. Sampai akhirnya nah teman-teman, itulah cerita dari Kak Ristu Nawang ketika mendaki Gunung Semeru tahun 2012 bersama kelima kawannya. Bagaimana kawan-kawan ceritanya? Nah, bagi kawan-kawan yang mempunyai cerita mistis pendakian atau cerita mistis apapun, silakan tulis aja di kolom komentar atau DM aja ke Instagram gua ke @kialhamid, nanti gua cantumin di deskripsi. Oke kawan-kawan, mungkin cerita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman yang menonton video ini, like, comment, and subscribe biar gue semakin semangat buat video-video berikutnya. Dari gue cukup sekian, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.